Assalamualaikum adik-adik peserta OSN Matematika SD sekalian. Kita langsung saja bahas soal OSN Matematika SD nomor 1. Keluarga Pak Umar memiliki 5 anak. Anak tertua berumur 3 kali anak termuda, sedangkan 3 anak lainnya masing-masing berumur lebih 13 tahun dari anak termuda, kemudian lebih 10 tahun dari anak termuda, kemudian kurang dari 12 tahun anak tertua. Jika rata-rata umur mereka 16,6 tahun, maka umur anak ketiga, ini anak ya adik-adik, umur anak ketiga adalah, kita misalkan anaknya itu A, B, C, D, dan E. Ya, kita misalkan anak pertama itu anak tertua, maka anak tertua berumur 3 kali anak termuda, berarti A sama dengan 3 kali E. Ya, anak tertua 3 kali anak termuda. Kemudian anak lainnya, kita misalkan saja ini yang lebih 13 tahun ini anak kedua ya. Ya, berarti B sama dengan anak termuda, misal E ditambah 13 tahun, berarti E tambah 13. Kemudian lebih 10 tahun dari anak termuda, berarti misalkan C ya, yang lebih dari 10 tahun, berarti E tambah 10. Kemudian kurang dari 12 tahun dari anak tertua, berarti kita misal itu D. D adalah anak tertua, A dikurang 12 tahun ya. Oke. Kemudian rata-rata umur mereka, rata-ratanya 16,6 tahun. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya adik-adik. Pertanyaannya adalah berapakah anak yang ketiga ya umurnya. Oke, dari sini kita bisa dapat ya rata-rata. Ya rata-rata itu kan rumusnya ditambahkan semua, A tambah B tambah C tambah D tambah E, kemudian dibagi 5. Itu dapat rata-rata. Sama dengan kan 16,6 karena rata-ratanya 16,6. Jadi ada ini A, B, C, D, E. Ini kita jadikan satu variabel saja dengan cara mensubstitusikan yang ini tadi. Ya. Oke, jadi kita misalkan ini kita bagusnya jadikan variabel E karena banyak E. Ini E ya. Jadi A ini kita ganti dengan ya. A ini kita ganti dengan 3E. Tambah B ini kita ganti dengan E tambah 13. E tambah 13. C ini kita ganti dengan E tambah 10. E tambah 10. D ini kita ganti dengan A kurang 12. E tetap E adik-adik. Ini kita kali silang. 16,6 kita kalikan dengan 5 itu hasilnya 83. Sama dengan kan 83. Oke adik-adik. Ini masih ada A. Ya. A ini kita ganti dengan 3E karena kita mau jadikan variabel E semua. Ini A sama dengan 3E. Oke, kita tambahkan adik-adik, berarti 3E tambah 1E 4E, kemudian tambah 1E lagi 5E. 5E ditambah ini 3E jadi 8E. 8E tambah 1E 9E. 9E adik-adik. Ditambah ini yang tidak ada E 13 tambah 10 kurang 12 ya. 13 tambah 10 23 ya, dikurang 12 hasilnya adalah 11 ya. 11 sama dengan 83. Jadi tinggal ini adik-adik. Sehingga 9E sama dengan 83, ini 11 kita pindah sini jadi kurang 11. Ya, sehingga E sama dengan 83 kurang 11 itu 72. 72 bagi 9 ya. Oke, kemudian kita sambung di sini. 72 bagi 9 itu hasilnya 8 tahun. Jadi E 8 tahun ya adik-adik. Sekarang kita cari umur yang ditanya ya, yaitu umur C. Tetapi tadi ini 13 tahun dari anak termuda, lebih dari 10 tahun anak termuda, ini tidak dikasih tahu ini anak keberapa. Nanti kita cek apakah benar yang
13 tahun lebih dari anak termuda ini adalah anak kedua. Ya, kita cari dulu masing-masingnya biar terbukti adik-adik. Kita cari dulu umur A, anak tertua. Umur anak tertua adalah 3E. 3 kali E, 3 kali 8, 24 tahun. Kemudian kita cari B. E ditambah 13. E 8 tahun. Kan E tambah 13. 8 tambah 13 yaitu 21 ya. Jadi umur B 21. Oke. B 21, A 24. Kemudian C, E tambah 10 ya. Kita cari E-nya kan 8 tadi ada ini. Ini E ya. Umur E 8 tambah 10 18 tahun. Umur D, A kurang 12. A nya tadi kan ini ada 24 kurang 12 tahun. E sudah ini 8 tahun tadi ya. Jadi ini benar ya, berurut. A nya lebih tinggi dari B, B lebih tinggi dari C, C lebih tinggi dari D ya, D lebih tinggi dari E. Berarti benar urutannya A, B, C, D, E. Ini adalah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima. Kita lihat apakah A 3 kali E ya. A nya kita dapat tadi kan 24, E 8 kali 3 24, benar. Kemudian apakah E tambah 13 itu hasilnya adalah B ya. 8 tambah 13 21, benar. Apakah E tambah 10 hasilnya C 18 ya. E nya 8 tambah 10 18, benar. Apakah D A kurang 12 24 kurang 12, benar 12 ya. Jadi ini sudah terbukti. Jadi ditanya anak ketiga yang C. Yang C umurnya adalah 18 tahun. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Ini soal berbahasa Inggris. Kita disuruh melihat gambar ini ya. Berapakah luas area yang diarsir? Jadi kalau adik-adik tidak bisa berbahasa Inggris ya, susah untuk mengartikan bahasa Inggris, adik-adik lihat saja di sini ya. Ini ada arsiran, kemudian ini ada sentimeter kuadrat. Berarti ditanya luasnya. Oke, adik-adik, kita gunakan cara untuk mencari luas bangun gabungan. Ini kan bangunan gabungan. Kita pisahkan dulu adik seperti ini. Ya, berarti ada dua bangun. Bangun satu yaitu persegi panjang ya, bangun dua yaitu segi tiga ya adik-adik. Oke. Kita harus cari dulu jarak-jarak yang belum diketahui ya. Misalkan yang titik-titik ini kan belum diketahui ya. Kemudian yang ini belum diketahui ya, dari sini ke sini ya. Ini kan artinya sama adik-adik. Berarti ini 7, ini 7 juga. Berarti yang putus-putus ini bisa kita cari. Ini semuanya 15. Ini 7. Berarti yang putus-putus ini itu 15 kurang 7 yaitu 8 cm ya. Kemudian yang ini dari sini ke sini itu bisa kita cari. Ini semuanya kan 10 tadi adik-adik. Ini dari sini ke sini 7. Dari sini ke sini 7. Berarti yang ini saja yaitu 10 kurang 7 sama dengan 3. Berarti ini saja 3 cm ya. Oke, jadi bangun yang pertama luas 1 yaitu ini gambarnya 15 kali 7 ya adik-adik. Kita cari ya, panjang kali lebar kan adik-adik, sama dengan 15 kali 7 tadi. Hasilnya adalah 105. Jadi luas bangun 1 itu 105. Kemudian kita cari luas bangun 2 yaitu segitiga ini ya. Segitiga ini kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya yang bawah ini ya. Kalau kita gambarkan seperti ini adik-adik. Alasnya ini 3, ini 8 tadi ya. 8, 3. Setengah kali 3 kali 8. 8 ini kita coret dengan 2 adik-adik. 8 bagi 2 kan 4. 4 kali 3 kali 1 12 ya. Ini luas 2 12 ya.
Oke, jadi luas totalnya, luas arsiran yaitu 105 ditambah 12 ya. Jadi jawabannya adalah 117 cm kuadrat. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Andika mencampurkan 1 liter air jus jeruk, 1 liter jus sirsak murni, dan 1 liter air. Jadi dicampurnya 1 liter jus jeruk kita buat J ya, 1 liter sirsak kita buat S, 1 liter air itu A kita buat ya. Jadi semuanya ada 3 liter. Oke. Ini kita anggap tercampur merata ya adik-adik. Andika memberikan setengah hasil campuran tersebut ke Sarah. Itu kita anggap terbagi rata semua ya, tercampur rata 3 liter. Kemudian ketika dia memberi setengah ke Sarah, berarti diberi setengah berarti dikurang separuhnya ya. Berarti dibagi 2. Itu hasilnya kan 1,5 liter. Ini yang diberikan ke Sarah kita anggap sama rata ya. Jadi artinya 1, liter ini dibagi 3 ya. Sepertiganya jus, sepertiganya sirsak, sepertiganya air. Jadi yang tinggal adalah sisanya adalah 3 dikurang 1,5. Jadi 1,5 liter. Campurannya nih. Campurannya kita tadi anggap tercampur rata sehingga dari 1,5 ini adalah 0,5 atau setengah liter jeruk, setengah liter sirsak, dan setengah liter air ya. Oke, ini yang tinggal, yang sisa. Kemudian selanjutnya Andika menambahkan sisanya ini ditambahkan dengan setengah liter air dan setengah liter jus jeruk murni. Berarti ditambah setengah liter air dan setengah liter jus jeruk murni. Pertanyaannya, berapa persen jus jeruk murni yang dimiliki Andika sekarang? Berarti sekarang ini ya. Berapa totalnya sekarang? Kita tambahkan adik-adik. Setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Jadi 2,5 ya. Ini totalnya jadi 2,5 liter. Dari 2, liter ini yang ditanya persen jeruk murni. Jeruk ini tadi adik-adik setengah liter ditambah setengah liter. Jadi jeruk murni 1 liter ya. Jeruk murni sisa sekarang itu 1 liter. Ditanya persennya, persen jeruk murni sekarang 1 liter jeruk murni dari 2, liter keseluruhan dikali 100% ya. Jadi 1 kali 100 kan 100 adik-adik, bagi 2,5. Ini adik-adik kalau bingung membagi koma gini, adik-adik kali sama-sama kan kali 10 supaya komanya hilang. Jadi 1000 bagi 25. Oke, kita bagikan adik-adik. 1000 bagi 25 kan 40 adik-adik. Karena 4 kali 25 kan 100 tambah 01 ini. Jadi 40%. Inilah persen jeruk murni ya yang sekarang. Ya, ini kalau kita buat dia berkoma ya pakai desimal itu 40,00%. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Agus bersepeda menempuh jarak 40 km ya. Berarti jarak total yang ditempuh Agus adalah 40 km. Ia menggunakan sepertiga waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 30 km ya. Waktu perjalanan misalkan T. Ya, waktu perjalanan total ya. Oke. Jadi kita gunakan rumus V sama dengan S bagi T adik-adik. S bagi T. V ini kecepatan, S jarak, T waktu. Oke, jika kita mau cari jarak, kita anggap ini adalah kecepatan pertama ini untuk menempuh jarak pertama.
Ini sepertiga waktunya, berarti jarak yang pertama ditempuhnya yaitu dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi kalau V sama dengan S bagi T, maka S sama dengan V kali T. V kali T. Untuk yang pertama dia gunakan kecepatan 30 dengan waktunya yaitu sepertiga dari waktu perjalanan. Waktu perjalanan tadi kan T adik-adik. Jadi jarak yang pertama ditempuhnya adalah kecepatannya 30 dikali waktunya sepertiga kali waktu total. Ya, jadi jarak yang pertama ditempuhnya adalah 30 kali sepertiga itu 10. 10 kali waktu total. Ya, 10 kali waktu totalnya didapat jarak pertama. Kemudian setengah waktu perjalanannya, setengah T besar ya, untuk bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Jadi jarak yang kedua nanti ditempuh adalah kecepatan kali waktu ya, kecepatannya 20, waktunya setengah dari waktu total yang dimilikinya. Jadi 20 kali setengah 10 T. Jadi jarak tempuh yang kedua adalah 10 kali waktu totalnya. Sisanya untuk beristirahat. Ya, berapa lama Agus beristirahat? Oke, kita cari dulu adik-adik total berapa total waktu total ini ya. Oke adik-adik. Kita tahu jarak pertama ditambah jarak kedua dia hanya menempuh 40 km ya ini. Maka kita cari dulu S1-nya kita ganti dengan 10 kali waktu perjalanannya. S2 10 kali waktu perjalanannya sama dengan 40. 10 kali tambah 10 20 T sama dengan 40. Maka T besarnya 40 bagi 20 dapat 2 jam. Jadi waktu perjalanan totalnya 2 jam. Jadi T besar 2 jam. Dari 2 jam ini berapa lama dia beristirahat? Ya, kita lihat adik-adik waktu total kan T dikurang waktu dia menempuh dengan kecepatan 30 km atau jarak pertama tadi yaitu sepertiga waktunya, berarti dikurang sepertiga T. Kemudian yang kedua dengan kecepatan 20 ini setengah dari waktu perjalanannya, kita kurang setengah T. Inilah waktu sisanya untuk istirahat. Jadi waktu total dia dikurang waktu dia menempuh dengan 30 km per jam dikurang waktu dia menempuh 20 km per jam atau jarak kedua, itulah sisa waktunya. Kita kurangkan adik-adik. T ini kita buat T per 1 aja adik-adik. Karena T bagi 1 T. Sepertiga T 1 kali T T, jadi ini T per 3. Seperdua T T per 2. Ini kita samakan penyebut adik-adik. 1 3 2 KPK-nya 6. 6 bagi 1 6 kali T 6 T. 6 bagi 3 2 2 kali T 2 T. 6 bagi 2 3 kali T 3 T. Oke, kita kurangi adik-adik. 6 kurang 2 kurang 3. 6 kurang 2 4, 4 kurang 3 1, jadi tinggal 1 T per 6. Jadi 1/6 T. Inilah waktu dia beristirahat. Ya, 1/6 dari waktu totalnya. Oke, kita cari adik-adik berapa 1/6 dari waktu totalnya. 1/6 kali T ini waktu dia istirahat. Oke, jadi 1/6 kali T-nya kita sudah dapat tadi adik-adik 2 jam kali 2 jam. 1/6 kali 2 itu 2/6. 2/6 kita sederhanakan jadi 1/3 adik-adik. Sama-sama bagi 2. 1/3 jam ya. Ini kita jadikan menit karena opsennya menit ya. Jadi 1/3 kali 60 kan ke 1 jam 60 menit ya. 1/3 jam, 1/3 kali 60. 60 kali 1 60 bagi 3 dapat 20. Jadi waktu istirahatnya 20 menit. Jawabannya B. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi OSN Matematika SD. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.